Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dilancarkan segala urusannya. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah punya pasangan semoga dilanggengkan hubungannya dan dimudahkan rezekinya sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar, serta diberi kuota berlebih untuk menonton sebuah review film berjudul The Orphan. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang mengadopsi seorang anak. Tak disangka seiring perjalanan waktu, sang anak ternyata punya masa lalu yang kelam dan mempunyai kelainan fisik dan jiwanya terganggu, sehingga dia menjadi seorang psikopat dan mengancam keselamatan keluarga tersebut. Bagi yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemarinya untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Calawak. Oke teman-teman, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang berada di rumah sakit. Pasangan itu bernama John dan Kate, di mana Kate ini sedang hamil besar dan akan melahirkan. Rencananya sang anak ini akan dinamai Jessica. Tapi ketika menuju ke ruang operasi, Kate mengalami pendarahan hebat. Dan ketika sampai ruang operasi, Kate terlihat panik, apalagi ketika dokter dengan santai mengatakan bahwa bayi Kate sudah meninggal. Dan John suaminya malah merekam istrinya yang sedang kesakitan. Dan dokter itu pun kemudian memperlihatkan bayinya Kate yang berlumuran darah. Dan ternyata itu semua hanya mimpi saja dan Kate mengalami keguguran anak ketiganya. Singkat waktu, John dan Kate tetap berniat untuk mempunyai seorang anak lagi. Mereka kemudian bertemu dengan Dr. Browning dan dokter itu pun berkata bahwa mimpi buruk Kate dikarenakan karena Kate mengalami trauma akan keguguran anak ketiganya beberapa waktu silam. Suatu hari ketika Kate menjemput Max yang merupakan anak keduanya, Max ini seorang anak yang tunarungu dan tunawicara, di mana mereka pas dalam perjalanan pulang, Kate yang melamun tiba-tiba saja. Kate ini profesinya seorang guru piano, di mana hari itu ketika dia akan memainkan sebuah lagu, Max yang bermain-main bola di luar mengganggu konsentrasi Kate. Kemudian John, anak pertama mereka yang bernama Daniel pun datang. Max, Kate, dan Daniel pun bermain bola basket bersama-sama. Max ini ketika akan tidur selalu mencopot alat bantu dengarnya dan dia selalu minta diceritakan sebuah kisah oleh ibunya ketika mau tidur. Keinginan untuk mengadopsi anak sangatlah kuat. Akhirnya mereka menemui seorang suster bernama Abigail yang seorang pemilik panti asuhan khusus wanita. Mereka pun melihat-lihat anak-anak yang akan diadopsinya, sampai ketika John melihat suatu ruangan di mana ada anak kecil yang sedang melukis. Dia pun menghampiri dan mengobrol dengan anak tersebut yang bernama Esther. Esther ini pandai melukis dan setiap lukisannya mengandung makna tersendiri bagi Esther. Dia pun berpikiran cerdas dan dewasa sehingga memikat perhatian John. Ternyata Esther yang berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika ini mempunyai kemiripan dengan keluarga John yang sama-sama menyukai seni. Suster Abigail pun bilang bahwa Esther dulu pernah ada yang mengadopsinya, tetapi musibah kebakaran rumah akhirnya menewaskan keluarga yang mengadopsi Esther pada waktu itu, sehingga diambil oleh Suster Abigail di panti asuhannya. Esther ini memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan di lehernya setiap hari. Singkat cerita, setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya Kate dan John sepakat untuk mengadopsi Esther. Di dalam mobil menuju rumah, Esther langsung belajar bahasa isyarat karena dia tahu akan berkenalan dengan Max. Sampai akhirnya tiba di rumah mereka, Max pun menyambutnya. Esther pun berkenalan dengan nenek Barbara dan juga Daniel. Sesaat kemudian Daniel merasa cemburu dengan kedekatan orang tuanya bersama Esther. Daniel pun merasa bahwa dia dicuekin sama keluarganya selagi dia ingin dikasih perhatian. Daniel mengajak teman-temannya ke rumah pohon dan memperlihatkan majalah dewasa kepada teman-temannya, sedangkan Esther dan Max bermain-main di luar rumah. Saat malam tiba, John dan Kate hendak melakukan kokbrut. Tiba-tiba saja Esther dan Max masuk ke kamar mereka dan minta tidur bersama mereka. Akhirnya kokbrut pun gagal total. Pagi harinya mereka hendak bersiap-siap berangkat ke sekolah, tapi Esther memakai pakaian gaun yang tidak pantas menurut Kate. Esther pun bersikeras bahwa menjadi beda itu suatu kebanggaan tersendiri. Kate mengalah membiarkan Esther sekolah memakai gaun. Sesampainya di kelas, Esther menjadi bahan olok-olokan dan teman-temannya karena pakaian yang dipakainya.
Pada suatu pagi Daniel bermain tembak-tembakan dengan sengaja ia menembak seekor burung merpati. Burung itu sekarat dan Esther pun menghabisinya langsung dengan batu untuk mempercepat penderitaannya. Keganjilan dimulai dari sini tentang Esther di mata Max dan Daniel. Di saat merapikan kamar, tanpa sengaja Kate menemukan sebuah kitab kuno yang disembunyikan di lemarinya Esther dan di dalamnya terdapat beberapa foto keluarga. Pada saat pulang sekolah, Esther diganggu oleh teman-temannya sampai kitab yang dipegangnya berhamburan. Daniel pun cuma hanya diam dan menonton adik pungutnya dikerjain teman-temannya. Esther pun berteriak histeris. Sampai di rumah, Kate pun mengajarkan Esther bermain piano. Di situ Kate berusaha mengenal dekat dengan Esther yang sikapnya sangat dingin dengan memperlihatkan foto-foto mereka yang sudah ada Esther di dalamnya. Kemudian Esther bertanya keberadaan Jessica. Kate pun menjawab bahwa Jessica sudah meninggal pas masih di dalam perutnya. Kemudian Kate pun membawa Esther ke makam Jessica yang dihiasi dengan bunga mawar. Scene beralih ke suatu tempat di mana terdapat arena bermain anak. Esther pun melihat anak yang membulinya di sekolah. Seolah dendam dengan kejadian itu, Esther pun memandangnya sinis dan memperlihatkan gerak-gerik anak cewek tersebut. Tiba-tiba saja Esther menghilang dari tempatnya. Si anak cewek pun kebingungan dengan keberadaan Esther sampai tiba saatnya anak itu didorongnya sampai terjatuh dan Max menyaksikan semuanya. Sampai di rumah, John menanyakan kejadian tadi pagi kepada Esther. Esther menyanggahnya bahwa dia tidak mendorong anak itu. Max pun membelanya dengan mengatakan anak itu terjatuh karena terpleset. Di saat makan, Daniel mengatakan bahwa Esther anak yang aneh, tapi John dan Kate malah membela Esther. Daniel pun pergi dari meja makan itu. Di suatu supermarket, Kate mendapat telepon dari Abigail yang menanyakan keberadaan Esther. Kate pun memberi telepon dari Abigail ke Esther, tapi Esther menolaknya. Saat di rumah, Kate melihat Esther yang ternyata jago main piano. Kate pun menanyakan ke Esther bahwa ia telah berbohong selama ini ke Kate. Esther pun berkata sesuatu yang tidak mengenakan kepada Kate, bahwa Kate frustasi karena keguguran dan mempunyai anak yang tunarungu dan bisu. Dari situlah Kate merasa ada yang aneh dengan Esther. Perguncingan tentang Esther akhirnya membuat ketegangan antara John dan Kate. John yang seolah-olah membela Esther, tapi Kate mengatakan ada yang aneh dengan Esther. Pada pagi harinya, Suster Abigail berkunjung ke rumah John. Dia berkata telah melakukan kesalahan dengan membiarkan Esther diadopsi sama keluarga mereka. Abigail menjelaskan bahwa masa lalu Esther selalu bermasalah. Ada saja kejadian mengerikan di mana di situ selalu ada Esther, dari perkelahian, pembunuhan sampai kebakaran rumah. Ternyata Esther mendengar apa yang dibicarakan Suster Abigail. Dia pun menghampiri Max bahwa ada orang jahat yang akan membawanya. Dia pun meminta Max untuk membantunya. Esther pun mempersiapkan sesuatu dan mencari kunci rumah pohon. Dia pun mengambil palu dan membuka lemari besi milik John, kemudian mengambil sebuah pistol di dalamnya. Esther dan Max pun berlari ke suatu tempat. Di rumah itu tampak Abigail pamitan untuk pulang. Sampai di sebuah jembatan, Esther dan Max bersembunyi sementara menunggu mobil Abigail lewat. Sampai tiba saatnya mobil Abigail melintas di jembatan. Tiba-tiba saja Esther mendorong Max. Untung saja mobil Abigail tidak menabrak Max. Mobil pun bisa dikendalikan. Abigail kemudian keluar karena melihat Max meringis kesakitan. Tiba-tiba saja Abigail pun tersungkur setelah dipalu sama Esther. Kemudian Max dan Esther menyeret Abigail ke pinggir jalan. Abigail yang masih hidup kemudian dipalu kembali sampai meninggoy. Kemudian berkas kejahatan Esther disembunyikannya di rumah pohon. Max pun cuma melihatnya saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah menyembunyikan berkas kejahatan itu, Esther dan Max pun turun dari rumah pohon. Sementara Daniel pun melihatnya dan bersembunyi di balik tumpukan salju. Sampai di rumah, Esther pun mengancam Daniel untuk tidak bilang siapa-siapa. John dan Kate pun membawa Esther ke Dr. Browning. Dokter itu bilang Esther tidak apa-apa dan baik-baik saja. Dokter bilang ada masalah yang harus diperbaiki antara Kate dan Esther. Kate merasa terpojokkan dengan omongan Dr. Browning. Kate pun merasa bahwa Esther telah bicara sesuatu yang buruk tentang dirinya. Di dalam kamar mandi, Esther mengamuk menendang-nendang dinding kamar mandi tersebut. Kate pun mendapat telepon dari rekan Abigail yang menanyakan keberadaan Abigail. Benar saja pihak kepolisian kemudian menemukan bodi Abigail di dekat jembatan. Mereka pun menginterogasi Kate dan John dan berpesan kalau saja menemui bukti dan saksi agar segera menghubungi polisi.
Di dalam kamar, Esther melukis lukisan yang hanya bisa dinikmati dalam keadaan gelap. Ternyata lukisannya sangat mengerikan. Kate mencoba meyakinkan John dengan browsing lewat internet terkait perilaku anak aneh, tapi John tetap saja menyangkal bahwa Esther bukan anak dengan perilaku aneh. Pada saat Esther dan John berdua, John berkata bahwa Esther harus memperlihatkan sikap yang baik dan memberi kejutan buat Kate untuk keharmonisan hubungan mereka. Esther pun menyanggupinya, kemudian dia membawa bunga mawar kepada Kate, tapi Kate kemudian marah karena bunga mawar itu didapat dari makamnya Jessica. Kate menarik tangan Esther dan Esther pun berlari ke dalam kamarnya. Esther kemudian memanipulasi tangannya seolah-olah terluka karena ditarik oleh Kate pada saat kejadian itu untuk meyakinkan John bahwa Kate berlaku jahat terhadap Esther. Sampai tiba waktunya Kate mengantar anak-anak sekolah, tiba-tiba saja tas Daniel sobek dan mengeluarkan buku-bukunya. Kate pun menghampiri. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Esther untuk menginjak gas mobil sehingga mobil itu laju dengan sendirinya. Kate pun mengejarnya, untung saja tidak terjadi apa-apa sama Max yang masih berada di dalam mobil. Kejadian tadi membuat Kate ingin Esther keluar dari rumah mereka, tapi Dr. Browning dan John menolaknya karena ditemukan botol minuman yang mana mereka mengira bahwa Kate lagi mabuk, sehingga lupa mengunci mobilnya. Kate bersikeras bahwa dia telah mengunci mobil itu sebelum keluar. Kemudian John menyuruh Kate untuk melakukan rehabilitasi selama seminggu. Pada malam harinya, Daniel ngobrol dengan Max tentang Esther. Max pun jujur bahwa Esther memang jahat dan menyembunyikan berkas kejahatannya di rumah pohon. Tapi di balik pintu, Esther mendengar percakapan mereka. Di malam itu ketika Kate hendak membangunkan Max, tiba-tiba saja dihalangi oleh Esther. Dimulailah perseteruan keduanya. Kate sekarang benar-benar yakin kalau Esther bukan sembarangan anak kecil, tapi anak kecil yang mempunyai perilaku aneh dan membahayakan. Pada suatu kesempatan, Kate mencari Alkitab yang biasa dipegang Esther. Di situ dia menemukan beberapa foto pria dewasa dan akhirnya terdapat tulisan di Alkitab itu, Saarne Institute. Sementara itu, Daniel menuju rumah pohon untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh Esther. Sin kembali ke Kate yang menelepon Saarne Institute, dan ternyata tempat itu bukan panti asuhan melainkan rumah sakit jiwa di Rusia. Daniel yang sudah berada di rumah pohon menemukan bahwa kuncinya telah terbuka. Dia kemudian masuk dan mencari-cari berkas yang disembunyikan Esther. Tiba-tiba saja Esther muncul dan membakar bukti-bukti kejahatannya. Kemudian ia mengunci Daniel di rumah pohon itu dalam keadaan terbakar. Daniel pun berteriak kepada Kate tapi tidak mendengarnya. Sesaat kemudian Daniel pun terjatuh dari rumah pohon itu. Kate pun berlari sesaat sebelum Esther mau menghantam kelapa Daniel dengan batu. Untung saja ada Max yang mendorongnya. Kemudian Kate dan John membawa Daniel ke rumah sakit. Daniel mengalami pendarahan di perut dan di leher. Kate dan John kembali bertengkar tentang Esther. Kate tetap mengira bahwa Esther adalah penyebab semua kejadian ini. Esther kemudian pamit keluar untuk membeli minuman, tapi kenyataannya dia malah masuk ke ruangan Daniel dan membekap Daniel berharap Daniel meninggoy, sehingga jejak kejahatan Esther tidak bisa diungkap oleh Daniel. Max yang curiga sedari Esther pamit akhirnya mengikuti Esther. Dia memberitahu Kate tentang Esther di kamar Daniel. Ruangan Daniel pun alarmnya berbunyi, tanda Daniel sedang kritis. Kate pun menghampiri Esther dan menamparnya. Kegaduhan pun terjadi. Esther dan Max akhirnya dibawa John ke rumahnya, sementara Kate terbaring di rumah sakit karena disuntik obat bius akibat Kate mengamuk setelah menampar Esther. Sesampainya di rumah, John menidurkan Max. Seperti biasa, Max menaruh alat bantu dengarnya. Kemudian Esther masuk tanpa diketahui oleh John. Esther mengambil alat bantu dengar Max. Di dalam kamar, Esther berdandan seperti orang dewasa. Kemudian dia menghampiri John yang sedang mabuk dan menggodanya. John merasa aneh dan marah atas kejadian itu. Kemudian John menyuruh Esther untuk masuk ke kamarnya dan mengancam akan mengembalikan Esther ke panti asuhan. Esther pun frustasi dan masuk ke kamarnya. Sementara itu Kate mendapat telepon dari Saarne Institute yang menjelaskan tentang Esther, yang ternyata Esther bukan anak kecil yang berusia 9 tahun, melainkan usianya sekarang adalah 33 tahun.
Esther mengidap penyakit hipopituarisme di mana tubuhnya tetap kerdil sementara jiwanya tetap menjadi dewasa. Dan pita yang ada di leher dan tangannya adalah untuk menutupi luka bekas dia dipasung karena Esther adalah anak yang berbahaya dan banyak membuat korban jiwa karena ulahnya. Dan setiap hari Esther memakai make up untuk menutupi keriput di wajahnya serta memakai gigi palsu. Dokter yang menelpon Kate itu menyuruh Kate agar menghubungi suaminya sebelum terlambat. Kemudian Esther bergegas menuju rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya. Di rumah John, tampak Esther mengamuk di kamarnya. Meg yang terbangun mencari-cari alat bantu dengar yang telah diambil oleh Esther. Kemudian John memasuki kamar Esther yang sudah berantakan. Dia kemudian melihat dinding-dinding kamar Esther yang sudah digambar Esther dengan lukisan-lukisan yang menyeramkan. Kemudian telepon pun berbunyi. Ketika John hendak mengangkat telepon itu dari Kate, tiba-tiba jaringan terputus dan listrik di rumah itu pun padam. Tiba-tiba saja John pun ditikam oleh Esther. Kemudian Esther pun menghabisinya dengan membabi buta. Sementara itu Kate menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk segera sampai di rumahnya. Max yang melihat John telah dikiling oleh Esther, dia pun bersembunyi. Untung saja Kate sampai di rumahnya. Kate pun masuk ke dalam rumah dan melihat John sudah tidak bernyawa lagi. Dia kemudian mencari-cari Max yang bersembunyi di antara bunga-bunga di rumahnya. Kate yang berada di atap kaca melihat Esther yang memegang senjata milik John, kemudian menebaki Kate. Untung saja meleset. Saat hendak menembak Max, Kate pun memecahkan kaca dan menubruk Esther dari atas. Kemudian Kate membawa Max keluar rumah dan kepolisian pun datang. Tiba-tiba saja Esther mendorongnya. Mereka pun berkelahi di atas danau es. Max yang sendiri kemudian mengambil pistol yang terjatuh. Ia menembakkan pistol ke arah Esther tapi meleset mengenai es yang beku. Kemudian danau es pun terpecah. Kate dan Esther pun masuk ke dalam danau es. Mereka kembali berkelahi di dalam air dingin itu. Kate pun akhirnya memenangkan perkelahian dengan Esther. Kemudian dia muncul dari danau es itu. Tiba-tiba dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian review dari sebuah film berjudul The Orphan tahun 2009, di mana pemeran psikopat cilik itu diperankan oleh Isabel Purner yang berusia 12 tahun pada saat itu. Dia kemudian diperbolehkan menonton filmnya sendiri, yang mana kategori untuk film ini adalah tidak ditonton untuk anak-anak. Tapi Isabel Purner boleh menontonnya asal didampingi oleh kakak perempuannya, dan disuruh menutup matanya ketika ada adegan sensual dan kekerasan selama film itu berlangsung. Terima kasih sudah menonton film ini. Saya doakan semuanya sehat dan senantiasa diberi rezeki berlebih untuk menonton review film-film selanjutnya dari Calawak. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.